Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jati rasa mulya jati saka sih lasing Gusti ingkang Maha Suci tukumaning mustikaning jagat sunah muji ngasaning Gusti kang Maha Agung nur cahya lumebu ing jagat ingsun rumasa panggawa padangan kawulang ing bawah. Selamat malam KBP Lovers di rumah. Seperti biasa sebelum memulai podcast malam hari ini, seperti yang kalian lihat bahwa Ki Atmo dan juga Dinar bintang tamu kita malam hari ini berada di salah satu ruangan yang bisa dibilang cukup sakral karena tanpa ventilasi, ruangan yang cukup sesak dan tempat tragedi di mana hantu yang malam hari ini akan coba kita berajak komunikasi di ruangan Dinar permen. Kalau ada yang mulai datang tetap jangan buka matanya sampai nanti waktunya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Pambukaning warana tarlen saking liep layap ing aluyo. Selamat malam KBP Lovers. Seperti yang kalian lihat, seperti biasa Ki Atmo sudah memulai sebuah ritual sebelum kita proses live pada malam hari ini. Dan malam hari ini Ki Atmo berusaha untuk membuka gerbang gaib melalui media sebuah cermin, di mana cermin ini adalah cermin yang merupakan pintu keluar masuk arwah dari penari selendang gaib. Dan malam hari ini kita akan berusaha untuk berkomunikasi sama mereka tentang misteri dari seorang penari. Apa aja yang biasanya mereka lakukan dan kenapa mereka terus menari, dengan kata lain gentayangan, dengan tetap melakukan tarian-tarian seperti semasa mereka hidup. Baik Kang Yana. Siap-siap ya Kang Yana. Ya gitu. Kayaknya beda rasanya. Beda. Moga-moga yang kemarin kita ini ngacak-ngacak tempat ini, moga-moga mau ngasih keterangannya sama kita. Kang Yana ambil posisi ya. Siap-siap. Tahan Kang Yana, siap Kang Yana. Kamu makhluk yang kemarin nyelakain pekerja di sini ya? Bukan itu saja. Siapa? Tidak suka dengan pemilik rumah ini dan keluarga. Kamu kenapa kamu nggak suka? Kenapa kamu nggak suka sama pemilik rumah ini? Hah? Oh, oke. Nggak suka kamu sama pemilik rumah ini. Jangan ganggu ya, jangan ganggu bangsa manusia. Kecuali kalau kamu pengen berurusan dengan kita. Kalau kamu pengen berurusan dengan kita, saya cari sekalian yang ngirim kamu ya. Ini aku coba tahan ini makhluknya. Hati-hati ya yang di meja podcast. Saya akan panggil.
Panggil siapa? Banyak masih teman kamu di sini. Somo supeng raso jati pindo pesating sumpeno. Nyun pangestune kaki, nyun pangestune kaki, nyun pangestune kaki. Supados lancar kancar. Kang wonten niki. Supados lancar kancar. Ono ya, wonten ing mriki. Aman ya yang di sini ya? Mas Iqbal aman yang di sini? Kang Yana aman? Oke. Yang sudah terbengkalai sejak tahun 2005. Berarti kurang lebih 17 tahun tutup. Sebelum ini dibangun menjadi sebuah mall, dulunya tempat ini adalah hutan belantara. Terdapat banyak ilalang dan pohon-pohon besar yang pada saat itu digunakan banyak orang untuk melakukan pesugihan di tempat ini. Banyak masyarakat yang mengatakan jika mall ini merupakan istana pocong yang sangat mengerikan. Karena dulunya tempat ini pernah dipakai sebagai tempat pesugihan, dan ketika orang itu meninggal, orang yang melakukan pesugihan akan menjadi pocong yang akhirnya bergentayangan di gedung ini. Jadi kayak ini tuh sumber pesugihannya, tumbalnya ataupun orang yang melakukan pesugihan, pocongnya bakal balik ke hutan ini. Kemudian banyak masyarakat yang sering melihat sosok pocong merah yang sangat besar di gedung ini. Sangat besar. Bahaya kalau merah. Dulu sekitar 14 tahun lalu, di tahun 2008 ada sebuah artikel yang sempat viral di bukan cuma sosial media tapi juga di portal berita.
ada sebuah kejadian yang bisa dikatakan misterius di mana ada 7 orang pendaki yang mendaki di salah satu gunung di Jawa Barat. Dan salah satu di antaranya itu berubah menjadi pocong. Ada ceritanya sedikit. Di artikel dibilang katanya karena beliau menggunakan mantel kepemilikan dari ayahnya. Setelah menggunakan mantel tersebut, seperti seorang kesurupan dan akhirnya hilang selama 7 hari. Di hari ke-7 ditemukan berbalut kain kafan yang sudah kotor dan dalam posisi sudah seperti pocong sempurna. Malam hari ini kita mau tanya dulu rincinya sama Kang Arya. Gimana kejadiannya kok bisa berubah jadi pocong? Nah di malam kedua itu ada Ririn itu kehilangan mantelnya. Jadi ada namanya Ririn. Kita lagi di api unggun, kita lagi bercanda-bercanda, lagi ngobrol. Terus dia tuh mau ngambil mantel. Tunggu, gue mau dingin nih, mau ngambil mantel. Nah pas dia ke tendanya, mantelnya itu gak ada. Ini siapa sih yang ngerjain, kata Ririn itu? Siapa sih yang ngumpetin mantel gue gitu? Dicari itu gak ada. Oh siapa ya? Jujur lah. Semuanya dicari, semua tenda dicari gak ada, mantel itu gak ada. Nah, semuanya tuh kan masuk ke tenda semuanya. Tinggal gue sama si abang. Nah gue tuh paling akhir sama si abang tuh masuk ke tenda itu paling akhir karena memastikan semuanya dulu lah. Nah pas kita mau masuk ke tenda, gue pikir gue salah lihat gitu. Ada yang pas mau masuk tenda itu ada yang ngelayang gitu. Gue manggil si abang kan, bang, tuh lihat, iya itu lihat itu gue lihat ngelayang, itu putih dan itu tuh jaketnya yang warna putih itu udah bayangin ngelayang itu ngelilingin. Kita kan tendanya tuh 3, itu ngelayang. Bang kita ambil bang kita. Lu jangan ngada-ngada ya, udah kita masuk aja, udah biarin aja. Itu mungkin dipakai sama penjaga salat katanya. Enggak, tunggu, sebelum jaketnya hilang dan dilihat melayang di malam kedua, itu hari-hari sebelumnya Kang Arya ngelihat nggak jaket itu? Ngelihat. Mantel itu ngelihat. Ada ngelihat, iya warna putih ngelihat gitu. Ada kan ada 3 orang. Itu yang ke sungai itu 2 orang. Ada berarti di tenda itu masih ada 1 orang kan. Dipikir dia mau nyusul. Tapi kita tungguin itu ada mungkin 5 menit itu nggak ada yang datang. Tapi ada yang manggil. Rin itu hampir 2-3 kali lah. Rin tunggu gitu. Tapi cuma Rin yang dipanggil ya? Iya. Temennya itu Laras. Nggak dipanggil, gue juga Arya nggak ada yang manggil. Terus kita ke sungai. Nah pas di sungai, awalnya lihat di sungai itu ada batu gitu putih. Gue pikir itu penampakan awalnya. Nah tapi Ririn tuh bilang gini, itu mah kayak jaket Ririn, kayak mantel Ririn gitu. Biarin aja yang ambil. Itu kan sungai lumayan malam itu sungai deras ya. Gue takut anak orang kepleset apa gimana, biar area aja yang ngambil. Itu diambil di batu itu ukuran gede banget lah. Terus Ririn tuh bilang kayak gini, ini siapa sih yang tega nyembunyiin jaket sampai di sini? Siapa sih? Arya tahu nggak siapa yang sebelum Ririn yang ke sungai itu siapa? Nggak ada. Kalau Anji dia tahu, sebetulnya nggak ada yang ngumpetin itu jaket. Jaket itu terbang sendiri. Nggak ada seorang pun yang bawa mantel dia, nggak ada. Nah udah kan kita ke tenda lagi, udah tuh. Pas dia pakai mantelnya itu dia kayak, kenapa ya dia ngomong sendiri kayak gitulah. Ngomong sendiri, kenapa ya gue kok kayak beda begini gitu. Rin kenapa Rin? Enggak, ini gue kayak beda nih, panas. Pas dia tuh, gue gak mau pakai mantel ini, tapi susah dibuka. Nah di situ, tolongin. Awalnya kita pikir tuh dia bercanda lah awalnya. Tapi kesini kan dia jadi ngejerit, kepanasan kayak pokoknya teriak kayak gitu. Nah kita kan semua langsung ke tenda tuh. Nah di situ ngamuk lah. Ririn tuh jadi kayak nggak kuat, mungkin nggak tahan, nggak kuat. Jadi pokoknya kayak hilang kendali. Iya. Terus gue penasaran gitu. Arya bantuin. Gue pegang mantelnya gitu kan. Kesetrum sampai gue mental 1 meter lah ada. Itu bener-bener mental, itu kayak ditendang tapi mental 1 meteran lah. Nah di situ udah ngamuk, tenda itu udah berantakan lah, hancur tenda. Kita mau buka lagi, itu dia tuh kayak diseret si mantelnya tuh kayak ada yang nyeret gitu. Terus dia berhenti di pohon.
pas di pohon itu kita kan semua ke situ tuh. Kita mau bantuin kata cewek-ceweknya bantuin Ririn. Pas kita ngedatengin dia itu kayak ditarik ke atas. Itu kan pohonnya itu 10 meteran mungkin. Itu kan tinggi banget. Itu kayak ditarik ke atas. Dia tuh nangis, Ririn tuh nangis, tolongin. Ya kita mau nolongin kayak gimana? Manjat gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa ngelepas mantelnya juga. Terus nah di situ tuh kan prosesnya hampir lumayan lama lah. Tapi di situ perlahan-lahan kakinya itu kan kelihatan ya, kakinya itu awalnya mulus lah gitu, mulus gak ada apa-apanya gitu. Kesini sih jadi mulai membusuk gitu. Sampai Ya berubah jadi pocong, tapi itu kelihatan jelas kelihatan. Jadi bentuk pocong aja. Nah di situ kan dia nangis. Tolongin Rin, kita mau nolongin kayak gimana? Perjalanan ke bawah itu dia ngikutin sepanjang jalan. Bayangin kalau misalkan dari atas ke bawah itu 1 kilometer. Selama 1 kilometer kita udah diikutin sama Ririnnya itu. Iya, dia ada tungguin, jangan tinggalin dia Ririn. ngikutinnya lompat-lompat kayak pocong atau gimana? Ngelayang. Handphone Ririn tuh dibawa sama Laras. Nah pas di bawah itu kan udah ada sinyal, ada telepon. Laras yang terima gitu kan. Bokapnya Ririn. Gak ada yang mau terima waktu itu, gak ada. Bokapnya tuh bilang kayak gini, Ririn di mana? Ririn bawa mantel apa ya, kata gitu kan. Jangan dipakai itu ya, kata. Terus Laras tuh bilang kayak gini, Pak, Ririn jadi pocong. Oh itu dia ngebentak-bentak kita lah. Dia tuh marah, ngamuk. Itu dibawanya dalam kondisi berdarah-darah gitu, Mas. Iya, ingat sekali berdarah-berdarah dan dengan penuh rintihan gitu. Dia nggak bisa walaupun dia pakai obat buat meredakan sakit itu masih tetap terasa sakit banget. Cerita hal yang paling menegangkan itu pasti ada dong selama 12 tahun ya? Iya. Menjadi pengantar jenazah. Benar. Ambulans saya itu waktu itu nggak ada di belakang itu ada sekatnya. Ada sekatnya. Jadi nggak ada bisa menyentuh dari belakang itu. Itu ditarik. Allah. Nah, itu ditarik. Itu pertama kaget sekali. Saya pikir karena nggak mungkin sebelah saya, karena sebelah saya kan itu ustadz saya gitu loh, guru saya gitu. Pas udah kayak gitu, saya badan itu mendekatin ke setir. Kedua kali ditarik lagi, itu benar-benar kedua kali ditarik. Yang ketiga kali itu sampai bajunya ngangkat. Allah. Pak Ustadznya lihat nggak? Dia udah nyadar duluan malah. Pas saya udah kayak begini langsung kaget. Saya manggil kan Mamang ya, Mang. Terus dipegang tangannya, jangan panik gitu. Karena di saat yang bersamaan itu memang sekelebat bayangan putih itu lewat. Allah. Dan itu tuh benar-benar terasa banget sampai ke muka, itu benar-benar terasa gitu. Ada juga maksudnya kayak olahraga tapi pakai pengasih, ada yang pakai susuk, ada yang pakai hal-hal mistis. Jadi awal mula ceritanya, aku tuh dulu kan ikut kompetisi futsal ya antar RW ya. Tim saya itu seolah-olah kayak badannya tuh tiba-tiba down gitu, lemas, kayak panas nih di bagian punggung belakang sama di bagian kepala tuh kayak ada yang neken. Saya penasaran nih, apakah memang benar gitu loh. Ternyata ada salah satu sosok makhluk besar. Di mana? Di gawang lawan. Warnanya kan kalau saya bilang ini makhluknya mirip seperti buto hijau. Kayaknya Tarik napas dulu. Takut ini bawa setan keder. coy, aku udah nyampe sini. Ada tahu? Pas Oh, udah ada, nyampe juga. ada. Ada banget. Nyari bangunan nggak nemu. Muter-muter gitu? Muter sampai aku bilang kayak di sini titiknya. Aku udah turunin kan. Tadi udah nyampe, turunin. Muter, masuk, nggak ada lagi, keluar lagi. Tadi kalian pada parkir di mana emangnya? Nggak ada mobil loh di bawah sama sekali. Hah? Ada? Nggak ada sama sekali. Kalau Rahelnya sendiri di dalam mobil tadi perasaannya gimana? Apakah memang nyari jalan gak ketemu-temu atau nyari jalan kayak macet mulu atau Sebenarnya ketemu kan, dikasih lihat kan, oh beloknya sebelah sini udah belok. Iya, Terus kayak pas kan ini kan harus U-turn kan, tadi harus muter balik kan. Pas mau muter, pas di seberangnya kok udah tahu nih masuknya lepas sini. Terus pas udah muter balik aku kayak, loh tadi yang sebelah mana ya gitu kan. Aku coba asal belok gitu kan.
kok nggak nemu. Oke, mulai apa lagi kan, keluar lagi, U-turn lagi, balik lagi, kok nggak nemu lagi gitu loh. Aku jadi kayak kok nggak make sense kan, 3-4 kali muter nggak ketemu-temu gitu loh. Padahal Terus, tadinya udah tahu gitu udah kayaknya. tahu, udah lihat, udah pas juga orang aku apa Google Maps-nya juga ngarahin kok. Terus udah akhirnya kayak oh di sini, ternyata di belakang dapat lah gitu kan. Pas dapat sini aku turun, nih aku lihat titiknya kan, dikirimin kan titiknya di mana. Loh ini kemana, udah masuk tempatnya terus sepi gitu loh, sepi, nggak ada orang. Akhirnya aku bingung kayak ini mana orangnya, nggak ada gitu kan. Jadi aku bingung, aku muter berkali-kali. Salah satu contohnya adalah waktu itu aku pernah datang memang di telepon jam 2 malam. Saat itu aku memang keluarganya memang benar-benar butuh untuk aku. Jadi aku datang, ini foto udah kebalik. Akhirnya aku betulin kan, tapi itu kalau orang-orang lihat foto itu tersenyum, aku justru ngeliat itu fotonya sedih banget. Dalam kacamata aku ya. Terus pada saat aku datang, dia udah di dalam peti, cuman tangannya seperti macan begini, merasa sakit gitu. Jadi aku juga punya itu perempuan apa? Itu perempuan. Jadi aku punya karunia untuk bisa mendengar suara, hanya mendengar, tidak bisa melihat dan hanya bisa mendengar dan merasakan. Itu aku pada saat kan kalau aku nih awal-awal kalau mau ngeres jenazah itu pasti aku membukukan badan, memperkenalkan namaku siapa, lalu aku pegang tangannya. Tapi begitu aku pegang tangannya itu boleh dicoba peragakan. Jadi kan misalnya tangan ini, tangannya gini nyok. Nah, enggak, tangannya begini. Nah, ini aku pegang nih, aku bilang selamat malam, saya Elsa, saya hari ini mau mengurus adik. Aku panggilnya adik karena masih muda kan. Jadi dia kena ilmu hitam, harusnya buat papahnya, akhirnya dia yang kena. Ya kan, aku bilang, tapi aku dengar Kak, ini sumpah, aku dengar suara macan. Kayak gitu. Nah kan ceritanya si klub itu tuh emang ada pesugihan gitulah. Jadi kayak sebelum klubnya buka tuh suka ngadain kayak sesajen bakar ritual minyan. Gitu, bakar minyan. Cuman aku tuh sebelum perform tuh aku memang suka tiduran kan. Nah jadi si tempat tidurnya itu, si penginapan itu benar-benar di atas klubnya, dibangunnya itu. Terus aku tiduran. Nggak ada berisik di situ, jedak jeduk. Maksudnya kan di atas. Udah terbiasa kali ya? Ya agak kedengeran. Nah terus pas aku lagi tidur, aku tuh nggak tahu gimana lihat cewek. Jadi rambutnya tuh panjang, si bajunya tuh merah, tapi si baju merahnya itu kayak ngelilit ke aku. Sama rambutnya. Terus aku kayak, itu dibilang mimpi juga menurut aku enggak, karena aku tuh kayak gini, tuh aku kayak baca Yasin itu nggak mempan loh, kayak udah dalam hati kamu ngucapnya dalam hati gitu ya? Karena di sini tuh kayak kaku gitu, kayak nggak bisa itu gitu nggak bisa kayak rep-repan. Iya kayak ketindihan gitu kan? Cuman kalau ini aku lihat sosoknya. Sebagai seorang penari 6 tahun, apa aja sih Mbak ritualnya sebelum akhirnya melakukan pentas tari? Untuk 6 tahun itu saya sebagai pengajar tari, tapi kalau untuk nari itu saya dari kecil dididik sampai saat ini masih aktif. Nah untuk ritual-ritual yang dijalani oleh penari itu biasanya kita tuh pas sudah masuk remaja ya, jadi kita berkomunikasinya ya paling kalau misalkan untuk kepada leluhur, kita tuh ya menghormati tersebut tuh kayak misalkan kita tidak boleh sembarangan gitu Kak. Sembarangan untuk menyimpan sesuatu yang sudah kita yang sudah dikasih, yang sudah dipercaya bahwa kita pantas untuk memakai itu. Mungkin jangan ini kali ya, jangan sembarangan ya untuk naro atau apa, karena memang itu dihargai dan dihormati gitu ya. Tapi kadang kan ada orang yang misalnya dia nggak sadar teledor atau ya? itu teledor, ada ngelanggar, itu kira-kira apa yang terjadi? Ini kayak dia nangis nih tadi. Bukan, alunan nari. Kayak nari. Iya. Alunan nari benar. Hampir mirip kayak suara nangis. Kayak gini. Iya. Aku. Iya. Kayak gini ya Kak. Iya. Ada beberapa suara juga yang nyaruh itu kayak orang kesakitan, kayak yang susah bicara. Jadi kayak, nah. Apa hubungannya ya nari sama orang susah? Kayaknya ya. Kan nggak cuman ada yang nari doang.
Oke. Terus boleh dilanjut? Oke, jadi kalau misalnya ada yang teledor gitu, kira-kira pernah nggak? Terus apa yang terjadi ketika dia melanggar aturan lah ceritanya? Ya, temanku waktu itu teledor ya. Jadi dia seketika jatuhin itu kain dia jatuhin, nggak sengaja memang. Nah di situ dia besoknya panas, sakit panas, demam. Kebetulan waktu itu saya lagi melihat ya pertunjukan ya di sebuah gedung pertunjukan di Jakarta. Nah itu tertangkap juga dalam kamera tangan yang melebihi dari kapasitas penarinya di situ. Nah itu tertangkapnya di sini. Jadi foto si penarinya misalkan lagi kayak gini. Nah tiba-tiba ada tangan di sebelah sini, Kak. Padahal di belakangnya itu udah nggak ada penari. Jadi di sini penari. Nah di sini si penari itu. Nah setelah itu misalkan dari sini, nah di sebelah sini ada tangannya lagi. Padahal di belakang tuh udah nggak ada. Ngikut aja gitu di belakang gitu. Ember. Nah kayak gitu Kak. Bukan cuma nanya. Allah, apa tuh? Kenapa? Apa tuh? Ada apa tuh? Ada yang ketok-ketok di bawah. Ada yang ketok-ketok di pintu. Mana? Ada yang ngetok di pintu. Di mana ya? Anwar Mana ya? Apa di atas ya, Kang? Di pindah aja, Bro. Suaranya kayak tadi. Cuma suaranya kayak dari Pak di atas. Kenapa? Anwar istighfar, War. Jangan sewan, War. Istighfar, War. Tolongin Anwar, kesian takutnya dia kesambet tuh. Apa takutnya gitu? Pegangin Anwar, pakai kayak gitu. Kenapa? Kalau kita kan energinya rame. Kan Anwar itu ada lontong. Lontong apa namanya yang grinding? Botol. Gimana? Allahu Akbar, angkel. Apaan? Sumpah. Lawan mana? Itu. Konde. Begini nih, tadi nih. Apa sih namanya ini? Rambut panjang lagi begini. Tuh, lah iya, dikunjir lu ya dari tadi juga ya, Wan. Beneran ternyata. Iya ada yang nengok. Hah? Dia rambutnya kayak Kabela. Ya Coldplay ya. Cuman bedanya Crispy. Mual ya? Iya. Aku tuh nggak tahu kalau eskalator yang itu, cuma pas aku naik tuh kayak berasa mual gitu, kayak aku takut. Allahu Akbar. Jangan sampai. Jangan kayak gitu. Tapi di atas nggak ada orang loh. Gimana ini? Makanya tempat ini cepat kosong. Lori. Iya, lotin lo. Apa sih? Ada yang pecah. Itu pecah loh. Lori yang buat belanja itu orang di supermarket yang dorong. Ada yang pecah. Terbang dari atas ke sini. Tapi tadi belum ini ya. Kenapa? Ada yang masukin ke apa? Ruangan. 3 bulan cuci. Iya. Tuh kan mulutnya. Apa sih? Dari mana sih suaranya? Suara kayaknya ya. Suaranya kayak dari depan tapi suara besi kan di belakang. Oh, apaan tuh gila? Itu, ada yang lari no, ular. Ular apa nih itu no? Itu lari dari emang ujung-ujung, hitam putih, kuning abu merah. Apa sih namanya, Bang? Kita sih mikirnya kalau secara logikanya ya. Suara siapa tuh? Ngoroknya gede banget. Terus ada suara ambulans. Padahal di sini nggak ada tuh. Tuh genteng. Nggak ada. Kalau kamu buka headphone-nya nggak ada suara ambulans. Iya. Ya,
bener nggak? Di sini. Banyak banget. Itu apaan? Itu merinding. Gua nggak mau. Astaga, itu apaan? Itu apaan sih? Itu apaan sih? Banyak Itu apaan sih? Itu apaan sih? Di sini. Di pohon loh. Di pohon putih. Itu ada yang ketawa. Yang kok loncat aja ketawa? dong. Dia loncat-loncat dong. Di kamera dapat nggak? Kamera dapat. Dia ada di pohon. Sumpah diloncat-loncat kayak Loncat-loncat. Itu lompat-lompat sih. Itu lompat. Kosongin, nggak peduli kalian lagi tengah-tengah. Kayak ada yang ngebanting sesuatu ya? Iya, banting pintu nggak? Oke, chatnya Kayak dia ngomong sono. Iya, iya deh. Ngomong terus. Kayak ada pemberitahuan gitu yang sekolah. Iya. Aku merinding. Iya kayak radio ya. Berisik kan? Dari itu loh kayak Ini apa namanya? sound system. Sound system. Toa. Ya itu untuk yang kayak gini tuh wajar banget ya. Apalagi untuk memikat. Untuk memikat kita. Karena kan penari nggak selamanya kita cantik kak. Dan kita bertumbuhnya umur pasti ada yang Anwar, suara. Itu siapa sih kayak kuda letak-letuk. di dalam kali ya. Teman kita bukan? Iya kacanya jatuh. Kacanya jatuh, Kiatmo. Itu dia TV standby di ruangan ono. Iya, ada kamera. Yang Ada. Iya, kaca yang gede. Iya, kaca yang gede. Kita tadi sama. Enggak, Angkel. Sama iya. Tapi perasaan tadi miring ke tembok. Iya, miring ke Itu tembok. susah buat jatuh. Tapi Angkel, kejadiannya itu baru kali ini. Kan kalau tadi kan yang Kak Ruben bilang ada penampakan, terus tiba-tiba Angkel juga cerita connect sama Angkel. Terus Bunda basi makanan Angkel juga basi. Ini baru kali ini. Lukisan itu tuh jatuh. Om. Apa? Tommy? Hah? Apa? Apa? Apa sih? Hah? Apa sih? Nggak ada. Nggak ada orang, Bin. Lihat-lihatan kali. Mana nggak ada. Ridi, hati-hati jangan lari. Apa sih? Lu pada terkecoh loh. Ini Tommy. Ini Tommy. Ini Tommy, weh. Gak ada. Dikecoh. Nggak ada. Gak ada siapa-siapa. Mana? Siapa di atas? Nggak ada. Di nggak ada orang, Di. Kosong di atas. Nggak ada orang. Karena nggak ada orang, Tommy di bawah. Tommy ya? Tommy di bawah, Tommy. Ini siapa dong? Jangan gitu ah. Assalamualaikum. Siapa ini? Siapa kamu? Siapa ini? Siapa? 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 Masih ada darah di situ. Di mana? Udah dibersihin. Udah nggak ada. Udah dibersihin, nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Siapa ini? Mau ngapain cari darah? Udah nggak ada, udah dibersihin. Nggak ada di sini. Siapa ini? Siapa kamu? Siapa Yana? Yana. Tolongin lagi majuin Pak Iqbal. Bowo, Pito. Atmo. Pelan. Pelan. Dia mau nyerang ke meja podcast ya? Iya, bentar. Ini kayaknya yang tadi sempat dibahas di meja podcast ini. Dari tadi itu ada kebakaran.
Suara apa tuh? Kang. Kaget. Pergi! Ya. Tempat saya! Pergi! Ngapain? Biar. Mama. Ini udah lama nggak ini loh. Ini udah lama nggak kesurupan Tommy jebol lagi ini kenapa ini? Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Wah, habis bawa. Kamu dari mana emang? Kamu dari mana? Kamu dari mana emang? Hah? Siapa ini? Kamu dari mana emang? Yang dibawa Mas Aldi ya? Tunggu Mas Kang. Suka dia. Kenapa kamu suka sama dia? Dan hidup sendiri, spirit box dong. Oh iya. Spirit box. Astaga, kenapa? Anwar. Ghost trap bunyi di dalam. Ghost trapnya bunyi tuh kan? Bisa dia mencampur nggak tuh? Jangan banyak orang. Ini ada yang keluar, ada. Ada yang lewat ya? Ada yang keluar dari sini. Apa keluar apa? Itu tadi putih. Yang bener, beneran. Beneran. Astaga. Ya. Keluar siapa? Kenapa ada yang keluar? Kamu siapa? Di sana juga. Iya, ini mereka lagi pada kumpul ya. Ghost trap. Ada yang keluar ini nih. Ini yang bener kata tadi. Coba dicek deh, ada yang lewat gak sih? Dalam. Ya, saya naon. Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa yang dibejakan? Tong dibejakan. Iya, tong dibejakan ya. Karena itu maksudnya tong dibejakan. Dia kurang tahu deh melarang dibejakan. Iya, karena mungkin si cewek ini suka di sini jadi wangi. Iya, budak sih. Ya. Tong dibejakan ya. Tong dibejakan ambulannya. Iya, nanti. Berang ngilu. Ikan gerahnya. Iya. Kumbang. Nya. Tangerang si Kumbang gitu. Mbak Putri. Kak Depi. Dia ketok-ketokin kepala. Tolongin itu. Kak Depi. Bundi. Bella cewek. Ih, bau busuk di sini. Bau busuk. Bau got. Kak, siapa penting? Ini ada aroma apa ya? Bau busuk, bau got. Hey. Kenapa? Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Beneran? Kakak bantuin. Ambil air dong. Cewek. Pada mana lagi? Ambil air. Siapa lagi tuh? Anwar. Anwar. Mau aku di sini aja. Bawa War. Kemana itu? Si Bodi lagi sakit. Kesurupan. Banyak ini yang datang. Banyak ini. Banyak. Itu tadi Kiatmo Pinto. yang dibuka itu kebuka malahan kalinya gerbangnya. Bukan nutup. Yang tadi kebuka itu loh yang dibilang buka malah jadi masuk semua. Masuk semua kan ya. Ini tapi yang jelek-jelek kan bukan yang pengikutnya atau Pancingan itu tadi pancingan. Keluar.
Bella, jangan main HP aja, Bella. Cerita. Kalau nggak keluar aja dari rumah. Keluarin dong. Oke, Oh, matanya udah berubah. Tahan, Ian. Udah. Sakit kenapa? Sakit kenapa? Nanti cerita sama saya ya. Cerita sama saya ya. Kenapa ya? Ya. Tadi kita udah ketemu di bawah tadi. Ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Kamu terjebak di sini. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Pegang tuh. Tok. Allah. Air. Udah aman. Air. Biar ngikutin dulu kan. Ini yang tadi sosoknya kita pas awal-awal ini. Ini kita tuh harus pegangin atau harus gimana ya? Biarin aja, Bu. Iya, dia mau biarin aja. Ini yang nyambung dari tadi, awal-awal saya ritual.